bahwa Riani akan menyusun urutan apa yang akan dia lakukan hari ini dengan ketentuan seperti ini. Yang pertama adalah mengunjungi perpustakaan kota sebelum belanja di swalayan. Jadi dapat dituliskan dengan ke perpus itu sebelum belanja. Sebelum kita notasikan dengan tanda kurang dari. Kemudian yang kedua, menabung di bank setelah mengunjungi nenek. Jadi ke tempat nenek dulu, baru menabung di bank. Yang ketiga, belanja di swalayan sebelum mengunjungi nenek. Jadi belanja dulu, kemudian ke tempat nenek. Lalu yang keempat, belanja setelah membeli obat. Jadi membeli obat dulu, baru belanja. Lalu yang terakhir, setelah mengunjungi nenek, dia akan menjemput adiknya. Sehingga ke nenek dulu, baru menjemput adik. Di mana dari semua ini, jika diurutkan, maka yang dilakukan Riani adalah perpus. Itu kemudian selanjutnya belanja, lalu ke tempat nenek, kemudian ke bank. Selain itu juga sebelum belanja dia membeli obat, dan setelah dari rumah nenek dia juga menjemput adik. Jadi diperoleh hubungan seperti ini. Kemudian diketahui bahwa Riani saat ini sedang mengunjungi nenek. Jadi ada di posisi ini. Yang ditanyakan adalah apa yang sudah dilakukan. Jawabannya adalah mengunjungi perpustakaan kota, membeli obat, dan belanja di swalayan. Pilihan yang D. Lalu berikutnya diketahui ada 4 orang anak, yaitu Krishna, Luna, Maman, dan Nisa, yang akan duduk di meja persegi dengan 1 orang di tiap sisinya. Kita gambarkan seperti ini mejanya. Kemudian tiap sisi akan diisi oleh 1 orang. Di sini informasi yang pertama disebutkan bahwa anak yang suka musik jazz itu duduk di sebelah kanan Nisa. Kita misalkan Nisa di sini, maka anak yang di sini suka musik jazz. Lalu yang berikutnya, anak yang suka musik rock itu berhadapan dengan Krishna. Yang mungkin Krishna ada di sini, sehingga yang di sini suka musik rock, atau Krishna di sini, sehingga Nisa suka musik rock. Ada 2 kemungkinan. Lalu yang selanjutnya adalah Luna dan Maman duduk bersebelahan. Artinya Krishna tidak mungkin di sini karena akan memisahkan Luna dan Maman di sini nantinya. Sehingga Krishna sudah pasti di sini dan Luna ada di sini, Maman ada di sini, atau berlaku sebaliknya. Namun untuk sementara kita gunakan Luna di sini dan Maman di sini. Ini tadi jelas bukan. Lalu yang selanjutnya adalah Nisa atau Maman duduk di sebelah kanan anak yang suka musik dangdut. Jika dilihat di sini, Nisa ada di sebelah kanan anak yang suka musik rock. Sehingga sudah pasti si Maman yang duduk di sebelah kanan anak yang suka musik dangdut, yaitu di sini. Karena ada 4 musik, sehingga di sini sudah pasti musik pop. Diperoleh susunan seperti ini yang sudah memenuhi semua ketentuan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Kita periksa masing-masing. Pilihan A, Maman menyukai musik rock. Ini benar, yaitu ini. Kemudian musik dangdut adalah favorit Luna. Ini benar, yaitu ini. Lalu yang ketiga, Krishna duduk di sebelah kanan Nisa. Ini juga benar. Krishna di kanan Nisa. Lalu yang berikutnya, Nisa dan Luna saling bersebelahan. Ini salah karena Nisa dan Luna berhadapan. Lalu yang terakhir, anak yang suka musik pop dan dangdut berhadapan. Ini benar. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D.
Selanjutnya adalah tentang penalaran analitik. Diketahui sebuah keluarga terdiri dari 8 orang. Ini adalah A sampai H dengan ketentuan seperti ini. Kita akan coba gambarkan silsilahnya. Informasi pertama adalah terdapat 3 pasang suami istri. Ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, A adalah saudara dari F dan anak dari C. Itu artinya seperti ini. Ini A dan F bersaudara dan keduanya merupakan anak dari C. Artinya C di sini nanti akan punya pasangan, akan menikah dengan seseorang dan punya anak A dan F. Lalu yang berikutnya, kita gunakan informasi yang keempat dulu, bahwa B adalah saudara ipar dari A dan F. Itu artinya B nanti akan menikah dengan saudara dari A dan F, yaitu ini. Jadi ada 3 bersaudara seperti ini. Kita belum tahu ini siapa. Lalu yang berikutnya, H adalah cucu dari G dan anak dari B. Artinya ini punya anak, yaitu H. Kemudian, karena H ini adalah cucu dari G, maka G ada di sini. Seperti ini. Lalu yang berikutnya, informasi terakhir, D adalah menantu C dan saudara ipar A. Artinya, ini adalah D itu pasangan dari F, seperti ini. Sehingga di sini sudah pasti adalah E. Lalu yang ditanyakan adalah, manakah pernyataan yang benar? Silsilahnya sudah seperti ini. Sudah benar ada 3 pasangan suami istri, yaitu ini, dan ini. Yang pertama, F adalah orang tua dari H. Ini salah. A adalah menantu dari G. Ini salah, seharusnya anak. H adalah paman dari D. Ini juga salah, seharusnya keponakan. Kemudian E adalah saudara ipar dari D. Ini benar. Kemudian C adalah tante dari H. Ini salah, seharusnya kakek atau nenek. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Lalu yang berikutnya adalah diketahui jarak kota A dan kota B adalah setengah dari jarak kota D ke kota E. Misalkan ini A dan ini B. Kemudian ini D dan E. Karena jarak AB itu setengahnya, jika ini 2X, maka di sini adalah X. Lalu yang berikutnya adalah kota C terletak tepat di tengah antara kota D dan kota E. Jadi ada di sini, ini adalah C, di mana jaraknya ini adalah X, dan ini juga X. Lalu yang selanjutnya adalah jarak kota A ke kota D, yaitu ini, adalah setengah dari jarak kota C ke kota E. Padahal C ke E itu adalah X, maka karena setengahnya, maka ini adalah setengah X. Lalu, jarak kota B ke kota E, atau ini, sama dengan jarak dari A ke B, yaitu sama-sama X, karena ini X. Kemudian, yang berikutnya adalah kota F tepat terletak di tengah antara B dan E. Jadi di sini ada F. Di mana jarak ini adalah setengah X. Kita bagi seperti ini. Yang ditanyakan adalah kota dengan jarak terjauh dari F. Kita periksa masing-masing. Yang pertama adalah AF. Itu jaraknya adalah ini X ditambahkan dengan setengah X ke sini. Jadi 3/2X. Lalu B ke F itu adalah dari sini ke sini, yaitu setengah X. Kemudian C ke F itu
dari sini ke sini kemudian ke sini, yaitu 3/2x juga. Lalu D ke F, ini yang paling dekat, bukan lewat bawah sini tapi lewat atas, yaitu ini ke sini setengah x, kemudian ini ke sini x, ditambahkan ini ke sini x setengah x, sehingga totalnya adalah 2x. Kemudian E ke F, ini jaraknya dekat, yaitu ini ke sini setengah x, sehingga di antara kelima jarak tersebut yang paling jauh adalah ini, 2x, sehingga kota terjauh dari F adalah kota D, pilihan yang D. Soal berikutnya diketahui bahwa 8 anak tinggal di 8 lantai apartemen yang berurutan dan berbeda, dengan ketentuan seperti ini. Informasi yang pertama adalah Bima tinggal tepat di atas Hana. Artinya, jika ini Hana, maka Bima ada di sini. Kemudian kita gunakan informasi yang kedua, Arini tinggal di lantai kedua di bawah Hana. Artinya 01. Kemudian ada Arini. Seperti ini. Kemudian kita gunakan informasi yang paling bawah, yaitu Gio tinggal di antara Farhan dan Arini. Gio tidak mungkin di sini, artinya Gio ada di sini. Dan di sini adalah Farhan. Kemudian kembali ke atasnya, Dewi tepat tinggal di bawah Farhan. Artinya di sini adalah Dewi. Informasi terakhir yang belum digunakan adalah Hana tinggal di bawah Edi. Artinya Edi di atas. Dan yang belum ada adalah Cokro, yaitu ada di sini. Kita akan periksa masing-masing pilihan yang diberikan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Pilihan A, Edi tinggal di lantai paling atas, ini benar. Kemudian Hana diapit oleh Cokro dan Bima, ini juga benar, yaitu ini. Kemudian Farhan dan Cokro terpisah 2 lantai, ini benar, yaitu dipisahkan oleh Arini dan Gio. Kemudian Bima dan Edi di lantai yang berdekatan, ini juga benar, yaitu ini. Dan yang terakhir, Gio terletak 3 lantai di atas Dewi, ini salah, seharusnya 2 lantai saja, sehingga jawabannya adalah pilihan yang E. Selanjutnya diketahui bahwa seorang mahasiswa harus mengambil 8 mata kuliah seperti ini, dengan ketentuan pengambilan seperti ini. Kita akan periksa masing-masing pilihan yang diberikan, manakah yang memenuhi semua kondisi yang diberikan. Untuk yang pertama, N selalu diambil di semester pertama. Semua pilihan masih memenuhi. Kemudian yang berikutnya, F selalu diambil segera setelah G diambil. Ini pilihan yang E salah karena F diambil sebelum G, sehingga salah. Lalu yang berikutnya, H harus diambil sebelum F. Jika dilihat di sini, yang salah adalah yang D, di mana H diambil setelah F. Demikian pula yang B, ini H diambil setelah F, jadi salah. Lalu yang terakhir adalah J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Jika dilihat di sini, pilihan A salah karena J dan M dipisahkan oleh 3 semester, sehingga jawabannya adalah pilihan yang C. Ini memenuhi semua kondisi yang diberikan. Pada soal berikutnya diketahui bahwa ada 7 orang yang berdiri dalam sebuah antrian. Kita gambarkan, ini posisi paling depan, kemudian ada 6 orang di belakangnya. Gambarnya seperti ini. Kemudian ketentuan mereka berdiri yaitu seperti ini. Ternyata diketahui bahwa Dian berada di urutan yang keempat. Jadi Dian ada di sini. Kemudian kita akan menentukan siapa di masing-masing posisi ini.
Kita lihat yang pertama, di sini disebutkan bahwa Dian tepat di belakang Arman. Artinya di sini adalah Arman. Kemudian disebutkan juga bahwa ada satu orang di antara Citra dan Galih. Jika melihat posisi di sini, posisi Citra dan Galih yang mungkin hanya ada di sini. Ini Citra kemudian Galih atau sebaliknya. Ini Galih dan Citra. Ini masih kosong. Lalu berikutnya diketahui bahwa Farah ada di belakang Benny dan Dian. Karena Farah di belakang Dian, artinya Farah yang mungkin ada di sini. Kemudian Benny ada di posisi ini. Bisa di posisi pertama atau posisi kedua. Kemudian Harry terletak di depan Farah. Jadi Harry ada di sini atau di sini. Sehingga urutannya adalah seperti ini. Yang ditanyakan, siapa yang berada di urutan yang ke-6? Jawabannya sudah pasti adalah Farah. Jadi pilihan yang C. Untuk soal selanjutnya diketahui ada 6 finalis lomba menyanyi, yaitu Ardi, Bintang, Citra, Dani, Eri, dan Fatin. Informasi yang pertama, skor Ardi lebih tinggi dari skor Bintang. Jadi B kurang dari A, seperti ini. Ini lebih tinggi. Lalu, skor Dani dan Fatin itu sama. Jadi D sama dengan F. Seperti ini. Lalu yang berikutnya, skor Citra lebih tinggi dari Eri. Artinya E kurang dari C. Seperti ini. Lalu ternyata diketahui skor Dani lebih tinggi dari skor Ardi. Artinya A itu kurang dari D. Dimana dari sini, jika diurutkan adalah B kurang dari A, kurang dari D, dan D ini sama dengan F. Kemudian untuk kondisi ini tidak dapat dihubungkan ke sini. Karena tidak ada kaitannya. Lalu yang ditanyakan, pernyataan di sini manakah yang benar? Jika dilihat urutan yang sudah jelas seperti ini, kesimpulan yang benar adalah pilihan yang C, yaitu skor Fatin lebih tinggi dari skor Bintang, karena B di sini kurang dari F ini. Untuk soal selanjutnya diketahui ada 6 finalis lomba menyanyi, yaitu Ardi, Bintang, Citra, Dani, Eri, dan Fatin. Informasi yang pertama, skor Ardi lebih tinggi dari skor Bintang. Jadi B kurang dari A, seperti ini. Ini lebih tinggi. Lalu, skor Dani dan Fatin itu sama. Jadi D sama dengan F. Seperti ini. Lalu yang berikutnya, skor Citra lebih tinggi dari Eri. Artinya E kurang dari C, seperti ini. Lalu ternyata diketahui skor Dani lebih tinggi dari skor Ardi. Artinya A itu kurang dari D. Dimana dari sini, jika diurutkan adalah B kurang dari A, kurang dari D, dan D ini sama dengan F. Kemudian untuk kondisi ini tidak dapat dihubungkan ke sini. Karena tidak ada kaitannya. Lalu yang ditanyakan, pernyataan di sini manakah yang benar? Jika dilihat urutan yang sudah jelas seperti ini, kesimpulan yang benar adalah pilihan yang C, yaitu skor Fatin lebih tinggi dari skor Bintang, karena B di sini kurang dari F ini. Berikutnya diketahui ada 6 buku disusun dari kiri ke kanan. Kita gambarkan ada 6 kotak seperti ini. Kemudian kita akan mengisinya untuk masing-masing kotak. Yang pertama kita gunakan adalah informasi ini, yaitu buku ekonomi berada di paling kiri.
artinya ada di sini. Kemudian informasi yang terakhir ini, yaitu buku sosiologi ada di ujung kanan, artinya di sini. Lalu berikutnya yang kita gunakan adalah informasi yang kedua ini, buku geografi bersebelahan dengan buku sosiologi. Artinya di sini adalah buku geografi. Lalu yang berikutnya adalah informasi ini, yaitu buku filsafat diletakkan di sebelah buku geografi. Artinya filsafat di sini. Dan ternyata buku sejarah berdekatan dengan buku filsafat. Artinya sejarah ada di sini. Kemudian informasi yang kelima adalah buku teologi di sebelah kiri buku sejarah. Artinya ada di sini. Dan informasi yang pertama ini benar bahwa buku sejarah tidak diletakkan di sebelah ekonomi atau sosiologi. Di sini sejarah jauh dari ekonomi dan sosiologi. Yang ditanyakan buku yang berada di urutan ketiga dari kiri, yaitu buku ini, buku sejarah. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa ada 6 orang anak yang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris ke belakang. Kita misalkan ini kursi paling depan, kemudian ini belakangnya, terus ke belakang sampai ada sebanyak 6 kursi. Kemudian diketahui bahwa kriteria mereka duduk adalah seperti ini. Kemudian pada soal diketahui bahwa Cleo duduk di kursi paling belakang. Jadi di sini adalah Cleo atau kita simbolkan dengan C. Kemudian kita periksa masing-masing kondisi. Dari kondisi yang kedua, Dinda ingin dekat dengan Cleo. Jadi sudah pasti Dinda ada di sini. Kemudian berikutnya, Emma ingin dekat dengan Dinda. Artinya Emma ada di sini. Kemudian, Anna ingin di dekat Emma. Artinya Anna ada di sini. Lalu yang berikutnya, Anna tidak mau bersebelahan dengan Bunga atau Cleo. Ini Anna dan Cleo sudah jauh. Kemudian Anna tidak mau bersebelahan dengan Bunga, artinya Bunga yang di sini. Kemudian Bunga tidak mau di belakang Fitri, sehingga di sini adalah Fitri. Yang ditanyakan adalah maka yang dekat dengan Anna. Jika dilihat di sini yang dekat dengan Anna adalah Fitri dan Emma. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal berikutnya, diketahui bahwa sebuah perumahan terdiri dari 8 rumah, di mana 4 rumah saling berhadapan dengan 4 rumah yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada 4 rumah. Kemudian di hadapannya juga ada 4 rumah. Jadi seperti ini. Ini saling berhadapan. Lalu diketahui bahwa terdapat 2 rumah kosong dan sisanya dihuni oleh Ahmad, Burhan, Cokro, Dimas, Enzi, dan Fitri. Informasi berikutnya, rumah Ahmad ada di pojok dan berhadapan dengan rumah kosong. Kita misalkan Ahmad di sini, maka di sini adalah rumah kosong. Lalu yang berikutnya, rumah Dimas diapit oleh 2 rumah kosong. Artinya rumah Dimas di sini dan di sini adalah rumah kosong juga. Sedangkan yang lain sudah pasti berpenghuni karena kosongnya hanya ada 2, yaitu di sini dan di sini. Lalu yang berikutnya, rumah Enzi tidak terletak di lajur yang sama dengan rumah kosong. Artinya rumah Enzi di sini dan tidak menghadap rumah kosong. Artinya bisa jadi Enzi di sini atau di sini. Lalu yang berikutnya adalah rumah Burhan berhadapan dengan rumah Enzi. Artinya rumah Burhan pasti di sini dan Enzi di sini. Ini kita hapus. Lalu dan rumah Enzi bersebelahan dengan rumah Cokro. Artinya di sini Cokro. Dan di sini adalah Fitri. Jadi sudah
tersusun seperti ini, yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Di antara kelima pilihan kita periksa. Pilihan A, rumah Fitri berhadapan dengan rumah kosong. Ini salah. Rumah Ahmad dan rumah Cokro bersebelahan. Ini juga salah. Kemudian rumah Burhan dan Dimas dipisahkan oleh rumah kosong. Ini benar. Kemudian rumah Enzi di pojok dan bersebelahan dengan Fitri. Ini salah. Rumah Enzi diapit rumah Cokro dan Fitri. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu berikutnya diketahui bahwa Bayu mempunyai beberapa agenda untuk dilakukan. Informasi yang pertama, dia ingin mengembalikan sepeda milik Made setelah makan soto di Baltos, sehingga makan soto di Baltos dulu. Yang setelahnya adalah mengembalikan sepeda milik Made. Lalu informasi yang kedua, Bayu ingin makan pisang goreng di Taman Sari. Ini kita simpan saja. Kemudian setelah makan pisang, dia tidak ingin minum es teh di Taman Sari, tetapi ingin minum es buah di Saraga. Jadi setelah makan pisang, dia akan minum es di Saraga. Lalu informasi yang terakhir, setelah dari Saraga, Bayu menuju ke Baltos. Artinya Saraga dulu, kemudian Baltos. Dimana dari ini semua, jika diurutkan, maka yang pertama kali dilakukan adalah makan pisang di Taman Sari, kemudian minum es buah di Saraga, lalu makan soto di Baltos, dan yang terakhir adalah mengembalikan sepeda milik Made. Jadi urutannya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Jawabannya adalah pilihan yang E, yaitu pisang adalah makanan pertama yang dimakan oleh Bayu, yaitu ini. Berikutnya diketahui ada 6 orang mahasiswa dengan topik penelitian seperti ini, di mana mereka akan melakukan presentasi dengan ketentuan bahwa setiap satu presentasi infeksi penyakit harus diselingi oleh 2 presentasi tentang kompetisi hewan atau 1 presentasi tentang pertumbuhan populasi. Kita akan menentukan urutan presentasinya, di mana mahasiswa yang mempresentasikan tentang infeksi penyakit adalah Bella dan Dina. Maka mereka yang menjadi patokannya. Kemudian, karena harus diselingi oleh 2 presentasi kompetisi hewan, itu artinya Citra dan Franda itu harus berdekatan atau berurutan presentasinya. Kemudian, karena kemungkinan kedua adalah diselingi oleh 1 presentasi pertumbuhan populasi, maka Ani dan Endang ini tidak boleh berurutan. Kita lihat masing-masing pilihan, di mana Bella dan Dina adalah patokan. Di sini Franda terpisah dengan Citra, jadi salah. Kemudian pilihan yang B, Bella dan Dina, lagi-lagi Franda terpisah dengan Citra, jadi salah. Kemudian yang C, di sini Franda juga terpisah dengan Citra, jadi salah lagi. Kemudian yang D, ini Franda dan Citra jadi 1, kemudian Ani dan Endang juga terpisah, jadi ini benar. Kemudian yang E, ini patokannya, di mana meskipun Citra dan Franda berdekatan atau berurutan, tetapi Ani dan Endang di sini juga berurutan, padahal seharusnya tidak boleh, jadi salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Untuk soal berikutnya diketahui bahwa ada 5 orang anak, yaitu Afika, Bondan, Citra, Dika, dan Eza, di mana masing-masing akan memilih buah dengan ketentuan seperti ini. Buah yang tersedia adalah apel, jeruk, mangga, durian, dan anggur.
Kemudian diketahui bahwa masing-masing dari kelima anak itu menyukai dua makanan yang berbeda. Kemudian diketahui bahwa Afika dan Bondan yang menyukai durian, hanya mereka berdua. Jadi kita isi di sini durian untuk Afika dan Bondan. Lalu diketahui juga bahwa apa yang disukai oleh Dika pasti disukai oleh Citra. Artinya yang mereka pilih itu sama. Lalu diketahui bahwa Eza menyukai mangga dan anggur. Jadi di sini adalah mangga dan anggur. Kemudian kita lihat bahwa 3 dari mereka menyukai apel. Karena apa yang disukai Citra itu pasti disukai Dika, artinya pilihan mereka sama, sehingga apel pasti ada atau dipilih oleh mereka berdua. Sedangkan apel yang satunya bisa jadi ada di Afika atau di Bondan. Ini masih mungkin di keduanya. Kemudian disebutkan bahwa tidak ada yang menyukai apel juga menyukai mangga. Karena Citra dan Dika ini menyukai apel, maka di sini jelas bukan mangga. Seperti ini. Jika digambarkan ilustrasinya. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Kita lihat masing-masing pilihan. Citra menyukai mangga. Ini jelas salah. Karena Citra tidak menyukai mangga seharusnya. Kemudian Citra menyukai jeruk, ini masih mungkin. Bondan menyukai anggur juga mungkin. Afika menyukai apel, ini juga mungkin benar. Dika menyukai jeruk juga mungkin benar. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Soal selanjutnya diketahui bahwa ada 2 deret meja yang saling berhadapan, di mana setiap deret terdiri dari 4 meja. Kita gambarkan seperti ini. Ada 4 meja yang menghadap 4 meja yang lain. Seperti ini. Di mana 2 deret ini saling berhadapan, seperti ini. Kemudian diketahui bahwa deret pertama terdiri dari meja A1 sampai A4. Jadi ini A1 sampai A4 seperti ini. Kemudian deret yang berikutnya adalah D1 sampai D4. Seperti ini. Kemudian diketahui bahwa meja A1 dan A3 dan B3 berisi komputer. Jadi di sini ada komputer, di sini juga ada komputer. Lalu diketahui ketentuan duduknya seperti ini. Yang pertama, Ahmad tidak duduk di meja yang ada komputer dan tidak berhadapan maupun tidak bersebelahan dengan meja yang ada komputer. Artinya Ahmad tidak di A1 maupun di B3, dan karena tidak berhadapan artinya juga tidak di A3 maupun B1. Serta karena tidak bersebelahan, itu artinya Ahmad tidak mungkin di A2, B2 dan B4. Itu artinya Ahmad ada di sini, ada di A4. Seperti ini. Kemudian Burhan itu ternyata duduk di meja yang ada komputer dan terdekat dari Ahmad. Meja yang ada komputer dan terdekat dari Ahmad adalah ini. Jadi di sini ada Burhan. Kemudian yang selanjutnya, Chandra dan Devan saling berhadapan dan keduanya tidak duduk di sebelah Burhan. Itu artinya mereka tidak mungkin di sini karena tidak bersebelahan dengan Burhan. Kemungkinannya di sini Chandra Devan atau sebaliknya. Ini Devan, ini Chandra. Ini kemungkinannya. Kemudian yang terakhir, Galih duduk di kursi pojok yang tidak ada komputer. Artinya Galih ada di sini. Untuk pertanyaan nomor ini yang ditanyakan adalah Ahmad duduk di meja yang mana? Jawabannya adalah A4. Pilihan yang C. Oke, lanjut ke
soal berikutnya, ini ada kayak soal cerita. Ini bukan soal cerita ya, tapi ini adalah merupakan verbal analitis. Nah, ini jenis dari verbal analitis ya. Jadi katanya pada suatu makan malam ada 8 orang yang duduk mengelilingi suatu meja bundar. Oke, misalkan ini meja bundarnya ada 8 orang ya, ini kursinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu ya. Informasi pertama katanya Erlia dan Andi. Oke, kita pakai nama singkat aja ya. Erlia dan Andi. Ya, ini duduk berhadapan. Berhadapan ya. Terus Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Eni ya duduk di antara Harun. Di sini berarti Harun, di sini Charlie. Oke, Charlie dan Dewi duduk tepat berhadapan, berarti harusnya berhadapan tuh di sebelah sini ya. Nah, berarti di sini si Dewi berarti ya. Si Dewi. Kemudian Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Duduk 2 kursi terpisah. Nah, ini udah benar ya. 1, 2. Oh. Berarti si Harun terpisah dengan Andi 2 kursi. Sudah benar. Oke, semua sudah kepenuhi syaratnya. Pertanyaannya adalah di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Nah, kita akan mencari mana yang tidak benar. Yang pertama, Dewi duduk di antara Gilang dan Erlia. Dewi duduk di antara Gilang dan Erlia. Gilang dan Erlia. Ini masih kemungkinan benar ya. Dan Dewi di sini, bisa aja si Gilang tuh di sini kan boleh ya, si Gilang di sini. Di sini tuh kan sisanya tuh antara si Gilang dan si Budi gitu ya. Kalau Gilang di sini ya benar ya, jadi diapit oleh Gilang dan Erlia. Oke, masih benar ini. Simpan dulu. Charlie dan Budi dipisahkan oleh Aldo. Charlie ini dan Budi. Ya, Budi kan bisa jadi di sini ataupun di sini ya, Budi itu. Budi dan Gilang tuh tinggal memilihnya. Dan tapi ini benar juga ya. Si Charlie ini dipisahkan oleh si Aldo nih. Ya, Charlie dan Budi dipisahkan oleh Aldo karena kan mau di sini si Budi, mau di sini si Budi tetap aja dipisahkan oleh Aldo. Oke, berarti ini benar juga. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Ya, ini kan sesuai dengan soal ya. Eni yang ini nih, yang pernyataan nomor 2. Betul ini mah. Dewi dipisahkan 2 kursi dengan Andi. Ya, ini juga benar ya. Dewi kan di sini. Dipisahkan oleh 2 kursi. 1, 2, baru Andi. Nah, berarti yang nggak benar tuh ya, harusnya yang E. Kita baca ya. Budi duduk di antara Erlia dan Harun. Misalnya Budi di sini. Oh, Erlia kan ada di sini, Harun di sini ya. Mereka nggak ada jaraknya justru ya. Nggak bisa di antara berarti si Budi ini. Si Budi nggak bisa duduk di antara Erlia dan Harun ya. Berarti yang tidak benar adalah yang E. Oke. Kayak gitu ya. Soal selanjutnya diketahui ada 5 orang anak, kita tuliskan namanya yaitu Andi, Budi, Cesar, Dika, dan Eza. Dan ada beberapa makanan untuk dipilih yaitu bakso, kemudian ada soto, ada pasta, sate, dan burger. Kita akan melengkapi tabelnya, di mana informasinya adalah setiap anak menyukai 2 makanan yang berbeda. Kemudian kita gunakan informasi bahwa Eza menyukai pasta, jadi ini kita centang. Kemudian hanya Andi dan Budi yang menyukai sate. Artinya ini kita centang, Andi dan Budi. Kemudian ternyata juga diketahui bahwa Andi menyukai pasta. Jadi ini kita centang, sedangkan yang lain kita silang seperti ini. Dan karena tidak ada yang menyukai bakso juga menyukai pasta, itu artinya Eza tidak menyukai bakso karena dia sudah menyukai pasta. Dan karena ada 3 dari mereka yang menyukai bakso, itu sudah pasti Budi, Cesar, dan Dika. Sehingga Budi tidak akan memilih soto, pasta, maupun burger karena sudah memilih bakso dan sate. Dari ilustrasi ini kita sudah dapat
menentukan jawaban untuk pertanyaan ini, yang ditanyakan adalah pernyataan yang pasti benar. Jawabannya adalah pilihan yang C, yaitu Budi menyukai bakso, yaitu yang ini. Untuk soal berikutnya, kita gunakan informasi yang telah diperoleh dari soal sebelumnya, yaitu seperti ini, di mana di sini diketahui bahwa jika bukan Andi yang menyukai pasta, artinya ini bukan, melainkan Budi yang menyukai pasta, jadi ini menjadi centang seperti ini, dan itu artinya Budi tidak memilih bakso. Nah, karena yang memilih bakso ada 3, sudah ada Cesar dan Dika, dan Budi serta Aiza tidak memilih bakso, artinya satu lagi bakso adalah Andi. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Jawabannya adalah pilihan yang D, yaitu Andi menyukai soto. Seharusnya Andi menyukai bakso dan sate. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal tentang verbal analitis ya. Jadi soalnya emang agak berbelit-belit, banyak info yang diberikan, tapi enak kalau bisa satu ini bisa semuanya ya harusnya ya. Asalkan analisisnya harus benar nih teman-teman nih. Katanya dalam suatu acara makan terdapat 8 orang bersahabat yang duduk pada suatu meja bundar. Ada 8 kursi berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Informasi pertama katanya Erlia ini ya duduk dengan Andi berhadapan. Kayak gitu. Kemudian Eni duduk dengan di antara Harun dan Charlie. Eni duduk dengan Harun dan Charlie. Oke, benar. Harun duduk 2 kursi terpisah dengan Andi. Harun duduk 2 kursi terpisah dengan Andi. Ya, ini juga sudah benar ya. Tadi ada yang lupa nih. Charlie dan Dewi duduk berhadapan. Charlie dan Dewi duduk berhadapan. Berarti Dewi di sini ya. Kemudian di soal diberikannya bila Eni dipisahkan 2 kursi dengan Budi. Eni ini ya, Eni di sini dipisahkan 2 kursi. 1, 2. Nah, berarti Budi di sini. Oke, berarti di sini mau nggak mau si Gilang ya. Nah, berarti udah keisi semua nih. Pernyataan di bawah ini yang benar. Oke, cari yang benar. Eni dan Gilang dipisahkan 2 kursi. Eni dan Gilang. Oh, enggak ya, dipisahkan 3 kursi ya. Eni ke Gilang, dia berhadapan. 1, 2, 3. Enggak. Eni dan Andi duduk berseberangan. Eni dan Andi enggak. Budi dan Harun duduk berhadapan. Nah, ini benar ya. Berhadapan. Sip. Tapi kita lihat dulu option yang lain. Charlie duduk di sebelah Erlia. Charlie duduk di sebelah Erlia. Enggak ya, dia di sebelah Ani dan Andi. Ini Ani ya. Salah ya, Charlie duduk di sebelah Andi dan Eni. Gilang duduk di dekat Harun. Enggak juga ya. Gilang itu duduknya dekat Dewi dan Budi. Berarti ini juga salah. Berarti yang benar emang yang C ya. Jawabannya sip. Untuk soal berikutnya kita gunakan informasi yang telah kita peroleh dari soal sebelumnya, yaitu seperti ini. Kemudian diketahui bahwa Edi duduk bersebelahan dengan Ahmad. Karena Ahmad di sini artinya Edi ada di sini. Kemudian yang berikutnya, Farhan berada di deret yang sama dengan Galih dan Devan. Karena Galih sudah pasti di sini, artinya di B1 ini adalah Devan, bukan Chandra. Kita hapus kemungkinan yang ini, sehingga Chandra di A1. Dan karena Farhan itu di deret yang sama dengan Galih dan Devan, satu-satunya kemungkinan adalah Farhan di B2, ada di sini. Sedangkan di sini masih kosong dan ternyata akan ditempati oleh Hasan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Setelah diperiksa, pernyataan yang benar adalah pilihan yang A, di mana Farhan duduk bersebelahan dengan Devan, yaitu di B1 dan B2. Sedangkan yang lain ini salah. Pada soal berikutnya diketahui bahwa Adi melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan di beberapa bank, di mana bobot skor penilaian untuk masing-masing pegawai diberikan oleh tabel berikut ini, di mana Satpam skor totalnya adalah 3, kasir skor total adalah 9, petugas parkir adalah 3, dan petugas kebersihan adalah 4. Banyak pekerja di masing-masing bank diberikan oleh tabel yang kedua, sehingga kita akan menghitung total nilai untuk masing-masing bank. Untuk Bank A,
satpamnya ada 2 sehingga totalnya adalah 6, kasir ada 2 maka ini 18, petugas parkir skornya adalah 3 sehingga jika ditotal adalah 27. Untuk bank B, satpam skornya adalah 3, kasir 18, petugas parkir adalah 6, petugas kebersihan adalah 4, totalnya adalah 31. Untuk bank C, satpam nilainya adalah 6, kasir adalah 9, petugas parkir 3, dan petugas kebersihan adalah 8. Totalnya adalah 26. Kemudian untuk bank D, satpam nilainya 3, kasir 9, petugas parkir adalah 6, petugas kebersihan 4. Sehingga totalnya adalah 22. Untuk bank E, untuk satpam skornya adalah 3, untuk kasir 9, untuk petugas parkir adalah 6, dan petugas kebersihan adalah 8, di mana totalnya adalah 26. Sehingga skor tertinggi diraih oleh bank B. Sehingga berdasarkan tabel, bank manakah yang memiliki kualitas pelayanan paling tinggi? Jawabannya adalah bank B, pilihan yang B. Dari soal sebelumnya diketahui ilustrasi seperti ini. Pertanyaan yang ditanyakan di sini adalah jika toko pakaian wanita bertukar dengan toko sepatu. Artinya ini bertukar posisi, sehingga di sini adalah toko sepatu, dan di sini adalah toko pakaian wanita. Maka akibatnya informasi yang benar di antara kelima pilihan yang diberikan adalah pilihan yang C, yaitu toko pakaian wanita bersebelahan dengan salon, seperti ini. Sedangkan pilihan yang lain salah. Pada soal selanjutnya diketahui tabel harga penjualan barang, yaitu gula pasir yang dijual per kilogram dan susu cair yang dijual per liter dari 5 toko yang berbeda, di mana setiap toko punya harga masing-masing dan ternyata ada diskon untuk masing-masing barang. Yang ditanyakan di sini adalah jika seseorang ingin berbelanja 1 kg gula pasir dan 1 liter susu, maka uang yang sama akan dikeluarkan jika berbelanja di toko yang mana. Kita lihat harga di masing-masing toko. Untuk gula di P, karena ada diskon 1.000 maka menjadi 16.000, dan harga susu menjadi 12.000. Jika di total adalah 28.000. Kemudian di Q, harga gula pasir menjadi 18.000 dan harga susu menjadi 12.000. Totalnya adalah 30.000. Kemudian di R, harga gula menjadi 17.000 dan harga susu menjadi 13.000. Totalnya sama dengan Q, yaitu 30.000. Sedangkan di S, harga gula menjadi 15.000 dan harga susu menjadi 12.000. Totalnya adalah 27.000. Terakhir di toko T, harga gula menjadi 23.000 dan harga susu menjadi 13.000. Totalnya adalah 36.000. Jadi yang sama di sini adalah harga di toko Q dan R. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Soal selanjutnya diketahui bahwa panitia lomba kebersihan akan memberikan penilaian kepada 5 sekolah. Informasinya seperti ini, di mana ternyata untuk UKS mendapatkan poin 10, kamar mandi poin 5, petugas kebersihan poin 5, dan tempat sampah poinnya 2. Sehingga jika kita lengkapi tabelnya seperti ini, maka ini adalah skor yang diperoleh untuk masing-masing sekolah per kategori. Per UKS, kamar mandi, petugas kebersihan, dan tempat sampah. Di mana totalnya di sini diperoleh seperti ini. Yang ditanyakan adalah sekolah yang menang, yaitu sekolah dengan skor tertinggi, yaitu 66. Jawabannya adalah sekolah B, pilihan yang B. Lalu yang berikutnya diketahui ada tabel harga beras dan gula yang dijual di 5 toko yang berbeda seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah jika seseorang ingin membeli 2 kg beras dan 1 kg gula, toko manakah yang termurah? Jika dilihat di sini ada harga dan ada diskon yang diberikan. Ini adalah harga setelah dikurangi dengan diskon. Kita akan hitung masing-masing. Untuk toko P itu adalah
2 dikalikan 9.000 ditambahkan dengan 13.000. Hasilnya adalah 31.000. Kemudian untuk toko Ki adalah 2 dikalikan 10.000 ditambahkan dengan 12.000. Jawabannya adalah 32.000. Kemudian untuk toko R itu adalah 2 dikalikan 10.000 ditambahkan dengan 12.000, di mana totalnya adalah 32.000. Sedangkan untuk toko S itu adalah 2 dikalikan 13.000 ditambahkan 12.000, yaitu 38.000. Dan yang terakhir adalah toko T, 2 dikalikan 8.000 ditambahkan dengan 13.000, yaitu 29.000. Sehingga yang paling murah adalah toko T, pilihan yang E. Selanjutnya diketahui ada deskripsi untuk menjawab soal nomor 5 dan 6, di mana dua bangunan ruko itu saling berhadapan dan setiap bangunan terdiri dari 3 toko. Kita gambarkan seperti ini. Ini untuk bangunan yang pertama terdiri dari 3 toko, dan ini berhadapan dengan 3 toko lainnya seperti ini, di mana ini saling berhadapan. Kemudian informasi pertama yang diberikan di sini adalah toko elektronik itu bersebelahan dengan toko obat, dan toko elektronik saling berhadapan dengan salon yang terletak pada tengah bangunan. Kita misalkan di sini adalah salon, maka toko elektronik ada di sini. Dan karena toko elektronik bersebelahan dengan toko obat, kita misalkan toko obat yang ada di sini. Seperti ini. Kemudian informasi yang kedua, toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat, artinya ada di sini. Lalu ternyata toko perlengkapan bayi berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita, di mana ini berseberangan secara diagonal dengan toko ini, artinya ini adalah toko pakaian wanita. Dan yang terakhir adalah toko sepatu, ada di sini. Yang ditanyakan adalah di depan toko sepatu. Jawabannya adalah ini, toko pakaian wanita, pilihan yang D. Untuk selanjutnya diketahui ada lulusan dari 3 sekolah, yaitu sekolah A, B, dan C, yang bekerja di 5 buah pabrik dengan persebaran yang diberikan pada tabel. Pertanyaannya adalah pabrik manakah yang cenderung memanfaatkan lulusan dari sekolah B. Kita akan melihat proporsi lulusan sekolah B di masing-masing pabrik. Di pabrik baja ada sebanyak 5 dari 13 pekerja. Di pabrik keramik juga sama, 5/13. Di pabrik kaca adalah 3/9. Kemudian di pabrik kayu adalah 6/14. Kemudian di terakhir pabrik tanah adalah sebanyak 6/16. Kita lihat di antara kelima proporsi ini manakah yang menunjukkan nilai paling besar. Ternyata yang nilainya paling besar adalah 6/14. Sehingga pabrik yang cenderung menggunakan atau memanfaatkan lulusan sekolah B adalah pabrik kayu. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Soal berikutnya diketahui tabel seperti ini tentang penggunaan tepung jenis ABC oleh 5 toko roti yang berbeda. Yang ditanyakan adalah toko roti yang cenderung menggunakan tepung B. Kita akan melihat di sini untuk toko roti yang pertama, tepung B yang digunakan adalah 4 per totalnya adalah 10. Jadi 4/10 bagian itu adalah tepung B. Sedangkan untuk toko yang kedua adalah 4/12. Lalu yang berikutnya adalah 3/10. Kemudian untuk toko yang keempat adalah 3/12. Dan untuk toko yang terakhir adalah 4/11. Kita akan menentukan di antara pecahan ini manakah yang terbesar. Hal itu untuk menunjukkan toko manakah yang cenderung menggunakan tepung B. Sekarang kita akan membandingkan. Kita lihat toko
pertama dan toko ketiga, di mana penyebutnya untuk toko pertama dan ketiga sama, yaitu penyebutnya 10, tetapi pembilangnya lebih besar di toko pertama, yaitu 4. Sehingga toko ketiga tidak mungkin yang terbesar. Kita bandingkan juga untuk toko kedua dan toko keempat, penyebutnya sama-sama 12, tetapi pembilangnya lebih besar toko yang kedua. Artinya, toko keempat tidak mungkin yang terbesar. Lalu yang terakhir kita bandingkan 4/10, 4/12, dan 4/11, di mana pembilangnya sama semua, yaitu 4, tetapi penyebutnya berbeda. Bilangan pecahan dengan pembilang sama seperti ini, nilai yang terbesar adalah ketika penyebutnya paling kecil, yaitu 10 ini. Jadi ini adalah pecahan yang terbesar. Sehingga toko roti yang cenderung menggunakan tepung B adalah yang ini. Toko roti R1, pilihan yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini soal cerita, tapi tipenya bukan soal cerita ya. Ini tuh tipenya adalah soal verbal analitis ya. Nah, jadi verbal analitis itu bedanya dengan soal cerita. Ya, kalau soal cerita biasanya angka matematik gitu ya yang diceritakan, tapi kalau verbal analitis tuh diberikan informasi, banyak informasi. Nah, nanti kita harus bisa menganalisis dari informasi-informasi yang diberikan ya. Nah, di sini suatu hari ada makan malam tuh. 8 orang bersahabat yang duduk di meja lingkar. Kayak ada 8 orang, 1, 2, 3, ini mejanya misalnya ya. Bukan meja, kursi. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang pertama katanya Erlia duduk berhadapan dengan Andi. Berarti di sini Erlia, di sini Andi. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Charlie duduk berhadapan dengan Dewi. Oke. Dan Harun duduk di 2 kursi terpisah dari Andi. 1, 2. Nah, ini udah terpisah 2 kursi ya. Oke, berarti udah benar ini. Sip. Terus apa lagi katanya? Bila Eni dan Gilang, ya di soal ini ya, di soal selanjutnya, bila Eni dan Gilang duduk berhadapan. Eni dan Gilang duduk berhadapan, berarti kayak gitu ya, berhadapan. Pernyataan di bawah yang benar adalah Erlia, berarti kalau di sini Gilang, berarti mau nggak mau di sini Budi ya, sisanya ya. Oke, kita lihat option yang A. Erlia duduk berhadapan dengan Budi. Erlia mah duduk berhadapannya jangan Andi, salah ya. Erlia duduk di sebelah Eni, bukan. Di sebelah Erlia tuh Harun dan Dewi, salah. Lihat di gambar ya, Erlia tuh sebelah Dewi dan sebelahnya Harun, bukan Eni. Charlie duduk di sebelah Budi. Charlie duduknya di sebelah Andi dan Eni, salah. Gilang duduk di antara Dewi dan Budi. Gilang duduk di antara Dewi dan Budi. Nah, ini benar ya. Lihat, Gilang di antara Dewi dan Budi. Kalau option yang E apa? Option yang E itu adalah Budi duduk di antara Andi dan Charlie. Salah ya, Andi dan Gilang. Di Andi dan Charlie itu justru nggak ada kursi yang tersisa ya. Nah, jadi nggak bisa. Cobanya yang tepat yang D ya. Sip, mudah ya.